Pemirsa, kaum pemilih muda yang menguasai lebih dari 50% suara dalam pemilu 2024 ternyata lebih menyukai pasangan calon presiden nomor urut 2. Hasil survei menunjukkan bahwa Gen Z atau pemilih di bawah usia 26 tahun yang memilih Prabowo Gibran mencapai 65,9%. Keberhasilan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk menguasai suara pemilih dalam Pilpres lalu ternyata ditopang oleh suara kaum muda. Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran berhasil menguasai mayoritas suara anak muda. Survei terbaru menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2 berhasil menguasai 65,9% suara Gen Z. Sementara di kalangan Gen Y muda, Prabowo Gibran mendapat suara hingga 59,6%. Selanjutnya, di kalangan Gen Z Madya, Prabowo Gibran mendapat suara 54,1%. Di exit poll itu di semua segmentasi usia itu dimenangkan oleh paslon 02. Ini misalnya generasi Z, Gen Z itu usia 17-22 tahun, itu kisaran 68% ke 02, kemudian 19,1% ke 01 dan hanya 9% ke 03. Lalu untuk milenial muda, kita membaginya milenial ada dua, milenial muda dan milenial matang. Ya kalau bisa digabungkan. Kalau milenial muda ini kita usia 23 sampai 30 tahun, itu ke 02 64,4%, 21,5% ke 01, hanya 8,7% ke 03. Kalau kita lihat dari data survei maupun sampai terakhir di exit poll, memang kalau kita klasifikasi berdasarkan generasi atau usia, memang tidak bisa dipungkiri ada pengaruh dari pemilih muda itu sangat dominan ke Pak Prabowo gitu, pasangan Prabowo Gibran gitu. Jadi baik itu Gen Z maupun milenial itu sangat dominan di atas 50% memilih ke paslon nomor 2, sedangkan kita tahu sendiri pemilih di bawah usia 40 tahun itu dari data KPU mencapai 53% dari total jumlah pemilih di Pilpres maupun Pileg kali ini gitu. Selain berhasil meraih suara kaum muda, pasangan calon nomor urut 2 juga diuntungkan dengan tingginya partisipasi kaum muda yang ikut dan berpartisipasi dalam pemilihan presiden 2024 lalu. Tim TV One mengabarkan. Untuk membahas bagaimana strategi yang efektif untuk meraih suara kaum muda dalam Pilpres 2024 kemarin, saat ini sudah ada Pradana Indra Putra, juru bicara TKN Prabowo Gibran, dan juga akan bergabung bersama kami Prof. Burhanuddin Muhtadi, selaku pengamat politik. Tapi nanti kita mau ke Mas Dana terlebih dahulu. Mas Dana, ini meskipun di quick count atau hasil hitung cepat, Prabowo Gibran ini unggul, tapi tentu kita menunggu nanti hasil real count dari KPU seperti apa. Tapi mungkin pertama yang ingin saya tanyakan begini Mas Danang, kalau kita misalnya mengacu atau berkaca di pemilu 2019, data saya sebutkan 53,3% tertuju pada pasangan Jokowi Ma'ruf. Kemudian 46,7% mendukung Prabowo Sandi. Padahal waktu itu Pak Sandi ini merepresentasikan kaum muda, tapi kemudian suaranya bisa berbeda signifikan dengan saat ini. Ya. Apa yang mempengaruhi? Jadi yang pasti absolutely berbeda adalah adanya keterwakilan generasi di Pilpres kali ini, yaitu Mas Gibran. Itu nggak bisa dielakkan, paslon lain nggak punya, nah itu Mas Gibran sebagai perwakilan generasi muda Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sejak awal Pak Prabowo maju, itu selalu narasi persatuan tanpa permusuhan. Nah saya memperhatikan bahwa ini udah kita prediksi sejak awal. 2014, 2019 anak muda tuh udah capek sama polarisasi, keterbelahan, berantem ribut sana sini. Kita tuh butuh kebersamaan untuk meneruskan kemajuan. Nah makanya ketika Pak Prabowo menelurkan narasi bahwa enggak, kita harus bareng-bareng, kita harus merangkul semuanya sejak awal, ini mendapat simpati anak muda gitu ya. Yang ketiga, kita punya program yang cukup membumi. Jadi dan program ini bagi saya perhatikan ini tidak juga dimiliki paslon lain. Contoh apa sih? Mas Gibran bicara soal penyiapan future talents dengan future skills. Ini maupun orang apa tuh ya kira-kira menyiapkan untuk AI, menyiapkan untuk blockchain segala macam, maupun terkesan bahwa ini sangat futuristik. Tapi kalau nggak ada yang bicara, kalau nggak ada yang mempersiapkan terus siapa? Gitu. Itu yang pertama. Belum lagi kita bicara soal kredit startup milenial bagi pengusaha muda. Belum lagi kita bicara soal hilirisasi digital, hilirisasi perikanan dan lain-lain. Jadi semua ini program-programnya dilihat sama anak muda. Apalagi yang lain nggak punya. Penyiapan 19 juta lapangan pekerjaan maupun Pak Ganjar pernah ngomong, Pak Anies pernah bicara. Dan kita masukkan lagi 5 juta green jobs.
Seperti yang Mbak Vita tahu bahwa lingkungan menjadi salah satu isu yang anak muda juga paling paying attention tuh. Nah, dan kita secara gamblang mempersiapkan bahwa adanya 5 juta pekerjaan di bidang keberlanjutan. Nah, ini yang bagi saya bahwa ketiga hal ini yang membuat anak muda itu menjadi tertarik untuk memilih Prabowo Gibran. Dan terakhir pastinya kita bungkus dengan kampanye yang kreatif. Yang nggak cuma one way segala macam, kita buat futsal, kita buat bahkan kita di Relawan Penerus Negeri kita buat namanya Cita-Cita Penerus Negeri. Itu 72 rekomendasi kebijakan, 14 isu, itu kita kasih ke Prabowo sama Mas Gibran. Jadi memang kita sejak awal tuh anak muda bahkan yang di timnya Pak Prabowo, itu kita udah bilang, Pak kita mendukung nggak asal mendukung. Ada harapannya, ada aspirasinya. Jadi bagi kami itulah kualitas anak muda yang sesungguhnya. Bahwa kita membawa aspirasi ini semua untuk pasangan Prabowo Gibran. Oke, Mas Dana, kalau yang saya highlight dari pernyataan Mas Dana kan berarti yang di-highlight adalah soal sosok dari Mas Gibran dan juga program kerjanya. Betul. Apakah memang hanya 2 variabel itu atau memang ada variabel lainnya? Misalnya kalau kita tahu persepsi yang muncul di publik saat ini ada Jokowi's effect di sana. Apakah itu juga berpengaruh signifikan terhadap suara di 02? Banget Mbak Vita. Terutama kaum muda. Jadi kalau misalnya ini mungkin mohon maaf mungkin nggak semua baca data. Jadi kalau kita lihat survei terakhir di Januari 2024, generasi Z itu 70% lebih itu dia approve dengan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Generasi Z, ya 70% lebih. Jadi memang ketika kita menelurkan narasi bahwa penyempurnaan dan juga keberlanjutan, itu narasi yang tepat. By data aja, itu udah tepat untuk merangkul banyak sekali kantong pemilih muda, terutama generasi Z, untuk mendukung kita. Karena memang sejak awal mereka sudah mendukung Pak Jokowi. Sudah approve, jadi approval rating Pak Jokowi banyak juga anak muda yang setuju. Nah itu kita tangkap semuanya. Jadi itu berpengaruh sekali. Nah, tapi di luar dari itu pun juga, kami juga sangat-sangat menghormati, mengapresiasi Pak Prabowo yang udah membuka ruang buat anak muda semua. Dan ini banyak banget yang anak muda melihat sekarang Pak Prabowo menjadi satu figur kebapaan yang menjadi bapak kita semua, merangkul kita semua dengan narasi yang sekali lagi persatuan, nggak mau ada musuh, merangkul semuanya. Nah ini anak muda suka banget sebenarnya kayak gini-gini. Oke, ini ada beberapa hal menarik yang akan saya dalami ke Mas Dana. Mungkin kita bedah beberapa hal dulu. Ayo. Soal Jokowi's effect-nya sama tadi strategi kampanye. Kalau kita tahu misalnya kita fokus dulu ke strategi kampanye. Ada istilah gemoy. Ini kan juga sebetulnya kalau kita bicara menyasar kaum muda karena data dari KPU tuh kaum muda itu lebih dari 55% itu cukup signifikan sekali suaranya. Apakah itu juga salah satu strategi dari tim kampanye untuk kemudian menggait suara milenial atau seperti apa? Yes, Mbak Vita. Jadi kita memang kita punya strategi itu 3 hal sebenarnya. Substantif, kreatif, dan masif. Jadi nggak cukup substantif itu nggak cukup. Nggak cukup kita bicara soal program kerja, kita bicara soal siapa itu Prabowo, siapa itu Gibran, itu nggak cukup. Harus dibungkus dengan sesuatu yang kreatif. Bahasa yang mudah dimengerti, yang ringan, dan juga yang ketiga itu masif. Yang bagaimana kita memviralkan hal ini semuanya, dapat diterima oleh semua kalangan dan lain-lain. Nah ini ketiga strategi ini kita gabungkan, makanya muncul kata gemoy. Dan itu kan sebenarnya gemoy itu juga bukan dari TKN ya, sebenarnya gemoy itu dari masyarakat awalnya gitu ya. Sama ketika misalnya mohon maaf, kita ambil lagu Oke Gas deh. Oke Gas bukan lagu buatan Prabowo Gibran pada awalnya, tapi kita tangkap itu semua. Jadi sekarang kita mencoba bukan dari kita bolanya, tapi kita melihat apa fenomena di masyarakat. Nah kita tangkap nih. Oh ada yang bilang gemoy, kita tangkap. Oh kita viralkan, kita sosialisasikan. Oh lagu Oke Gas lagi rame, oh kita kerjasamakan. Jadi bagaimana sekarang kecerdikan kita adalah bagaimana caranya kita melihat fenomena yang lagi baik di masyarakat dan kita kerjasamakan dengan itu. Jadi mudah-mudahan itu sangat membantu sekali. Oke, itu strategi kampanye salah satunya menyasar anak muda. Nah ini kita bicara untuk poin yang kedua, soal Jokowi's effect. Tadi kan juga Mas Dana menyatakan bahwa ya ini tidak dipungkiri, ini juga ada pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo. Tapi begini Mas Dana, mungkin yang perlu dijawab, banyak sekali pihak yang mempertanyakan. Kalau kita bicara soal pengaruh Pak Presiden Joko Widodo terhadap suara 02, itu kalau Mas Dana mengatakan bahwa ini berpengaruh signifikan, bagaimana untuk suara PSI? Meskipun ini sekarang kita tahu masih quick count, kita menunggu hasil resmi dari KPU, tapi kan quick count menyampaikan atau menyatakan data bahwa PSI tidak lolos di parlemen. Berdasarkan quick count. Nah bagaimana menjawab soal ini? Oke, jadi gini Mbak Vita. Pertama memang kita harus membedakan antara paslon pilpres dengan partai legislatif. Kenapa? Karena dalam konteks kita pemilu legislatif, partai yang mendukung pemerintah Pak Jokowi hari ini, yang tetap menyatakan bahwa kita akan melanjutkan seluruh programnya, itu nggak cuma satu partai. Tapi kalau pilpres, yang ngomong secara tegas cuma satu, Prabowo Gibran. Jadi diferensiasinya sangat tegas. Dan Mbak Vita coba perhatikan juga sejak awal. Bahwa saya ini mendukung pada waktu itu sejak awal, sebelum ada Mas Gibran bahkan. Dan Pak Prabowo sejak awal udah bicara bahwa saya akan meneruskan semua programnya Pak Jokowi. Itu belum ada Mas Gibran.
Bahkan kabinetnya namanya sama, Koalisi Indonesia Maju, koalisinya kira-kira gitu. Jadi ini bagi para pendukung Pak Jokowi terdahulu, oke, ini orang menarik. Pak Prabowo ternyata secara tegas memang mendukung Pak Jokowi dan akan melanjutkan. Jadi sejak awal diferensiasi secara jelas. Nah makin kesini makin kelihatan, Pak Anies makin oposan, Pak Ganjar positioningnya agak bias di belakang gitu ya. Jadi memang akhirnya para pendukung Pak Jokowi ya there is no option, harus memilih Pak Prabowo. Kalau memang kita mau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi hari ini. Prabowo adalah jaminannya, jadi makanya kita mendukung sana semuanya. Oke, Gitu. itu perspektif dari Mas Dana ya Yes, soal betul. Jokowi Effect. Tapi begini Mas, kalau kita balik lagi soal strategi kampanye. Ya. Angka yang selama ini dikeluarkan oleh Quick Count sejumlah lembaga survei, apakah sudah terprediksi khususnya untuk Quick Count yang menyatakan bahwa Prabowo Gibran ini unggul di kalangan kaum muda? Oke. Sudah terprediksi belum? Pertama gini, kalau kita menang sekali putaran, kita selalu percaya dengan data, ya. Jadi kita melakukan survei secara periodik dan bahkan H-1, H-2 kita melakukan survei, data kami menunjukkan kita menang 52% sebenarnya. Nah kita menang 57% itu udah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sebenarnya kita juga cukup surprise alhamdulillah. Nah kalau soal anak muda sudah terprediksi oleh sejak awal, bahwa kita juga based on our survey, kita melihat data emang anak muda condong ke kita. Bahkan sebelum ada Mas Gibran, banyak anak muda generasi Z, generasi milenial sudah dukung Pak Prabowo. Tambah adanya Mas Gibran. Jadi ini kombinasi yang luar biasa. Kolaborasi generasi yang memang sangat relevan buat anak-anak muda Indonesia sekarang. Nah ditambah apalagi pas pencoblosan kemarin kami merasa oke, ini silent majority sudah bicara. Gitu ya, jadi memang orang yang selama ini diam, bukan berarti dia nggak mencoblos, dia datang ke TPS mencoblos Prabowo Gibran. Jadi memang tadi Mbak Vita pertanyaannya sekali lagi, kita sudah prediksi ini sejak awal, tambah kita dengan strategi kampanye yang alhamdulillah tepat, kita pengguna sosial media yang cukup penetrasi cukup masif, baik di TikTok maupun di Instagram, dan ini alhamdulillah menghasilkan hal baik bagi kami semuanya. Oke, kalau misalnya data ini sudah terprediksi oleh internal tim kampanye dari Prabowo Gibran, apakah juga terprediksi juga bahwa tingkat partisipasi pemilih khususnya kaum muda ini memang cukup signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelum-sebelumnya? Nah, tapi kalau tingkat partisipasi memang ini menjadi PR kita bersama. Jadi kita selalu diskusi bahwa ini nggak cuma soal kampanye. Peningkatan tingkat partisipasi ini bukan hanya soal Prabowo Gibran, bukan hanya soal Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Tapi bagaimana kita bisa mengajak anak muda untuk bertanggung jawab terhadap bangsanya. Jadi memang komunikasi ini kami juga lakukan dengan paslon-paslon lain. Bagaimana di luar dari apapun ini semuanya, tingkat golput harus kita tekan. Partisipasi harus kita tingkatkan. Kenapa? Bukan sekali lagi bukan soal kampanye, tapi ini untuk kebaikan bangsa ke depan. Anak muda itu harus belajar bertanggung jawab. Ketika dia memilih, berarti dia sudah berani menentukan sikapnya untuk menjadi bagian dari sejarah untuk perjalanan bangsa ini ke depannya. Nah itu yang kita mau terus dorong, kita mau terus lanjutkan, dan alhamdulillah memang kenyataannya tercapai. Jadi memang ini sebenarnya berita gembira bukan hanya bagi Prabowo Gibran, tapi berita gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, itu tadi ya masih menjadi tantangan bersama soal tingkat partisipasi pemilih itu tadi. Karena banyak sekali pertanyaan apakah kaum milenial ini memang hanya menyampaikan aspirasinya di media sosial atau juga turut memberikan hak suaranya di TPS. Betul. Itu masih jadi pertanyaan. Betul. Tapi begini Mas Dana, kalau tadi Mas Dana menyampaikan bahwa strategi kampanye yang dibuat ya, yang di-create oleh tim internal kampanye dari Prabowo Gibran ini menyasar kaum muda. Tadi kan Mas Dana menyampaikan atau menegaskan bahwa sosok dari Mas Gibran ini juga turut merepresentasikan kaum muda. Banget. Tapi bagaimana kemudian menjawab misalnya dengan sosok Pak Prabowo Subianto. Ini dikenal sebagai background militernya. Adakah kesulitan dalam mensinkronkan hal itu untuk menggait suara kaum muda itu seperti apa? Surprisingly enggak sama sekali. Jadi ternyata memang Pak Prabowo kita lihat tadi sekali saya bilang bahwa kita anak muda melihat beliau sekarang sebagai sosok kebapaan. Sebagai sosok negarawan. Jadi memang saya cerita sedikit nih, sebelum kita dukung Pak Prabowo sama Mas Gibran, kebanyakan dari kami ini pendukung Pak Jokowi. Kita diskusi, kita mau dukung siapa kira-kira. Nah sejak Pak Prabowo masuk ke pemerintahan, kita melihat satu sikap yang mungkin bagi para pendukung lawannya, termasuk kami dulu pendukung Pak Jokowi, oke ini orang berbeda ternyata ya, sangat profesional. Dia sangat loyal dengan Pak Jokowi, sangat pro dengan pemerintahan. Bahkan ada satu cerita dulu yang beliau itu mau ketemu sama Pak Mahfud mau nyamper, beliau bilang nggak, jangan, beliau yang nyamper Pak Mahfud karena beliau Menkonya. Itu sikap-sikap yang bagi anak muda itu sikap yang sangat negarawan, sikap yang nasionalistik. Dan ini tergambar di debat terakhir di closingnya Pak Prabowo. Yang lain bicara apa ya, iya kompleks lah ya. Tapi Pak Prabowo bicara sangat membumi. Beliau minta maaf kepada paslon lainnya, beliau mengajak merangkul semuanya, beliau mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu. Ini sikap yang benar-benar seorang negarawan. Ini yang membedakan bahwa beliau bukan hanya seorang politisi,
tapi juga seorang statesman. Dia adalah seorang negarawan yang mampu membawa Indonesia insya Allah lebih maju ke depannya. Nah, figur-figur seperti ini bagi kami, figur yang lengkap, berkolaborasi dengan Mas Gibran yang alhamdulillah gampang sekali untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat. Oke, jadi kalau kita bicara strategi kampanye ataupun pengaruh suara dari kaum milenial, kaum muda ke 02 itu kompleks ya? Tidak hanya dari satu variabel, tadi ada beberapa variabel. Nanti kita akan coba elaborasi lebih lanjut Mas Dana, tapi kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.